Nah, pertanyaan yang sangat umum, Om. Ya. Yang mungkin ada di benaknya teman-teman atau di benak saya pribadi. Nyari spare partnya gimana, Om? Karena ya tadi Om menyajikan dari mobil, ceritanya Om juga lengkap. Maksudnya kan kadang-kadang ada yang kayak, ya gue beli mobil ini ya karena... Kira-kira lucu. Nah Om, yang mungkin paling penasaran yang mau didengar sama teman-teman yang udah di rumah. Kenapa Om memutuskan untuk membuat Indonesian Motorsport Heritage Museum wannabe? Awalnya ya, Iya. jadi sebenarnya gimana ceritanya? Jadi ginilah. Jadi kan saya kan pernah sekolah di Tokyo ya kira-kira ya. Jadi ketika itu tahun 2001-an lah, saya kebetulan dormitory tempat saya tinggal itu ada sekitar 100 meter atau 200 meter itu ada museum di situ. Tadi Toyota Megawatt itu. Jadi di situ ada divisi kecil nama History Garage. Di History Garage itu dia menyimpan mobil-mobil retro dan ada satu sisi atau satu tempat yang mendisplay mobil-mobil bersejarah Toyota yang waktu itu ya. Kadang-kadang tidak Toyota juga sih, campur. Kadang-kadang kan mereka bertukar. Kalau di Jepang tuh museum tuh saling bertukar. Jadi kalau yang di situ yang sering saya lihat tuh Toyota. Jadi mereka mendisplay mobil-mobil Toyota rally ya. Kadang-kadang ada balap touringnya juga. Itu keren gitu ya. Jadi dalam kondisi apa adanya, lengkap dengan ya tadi informasi, pialanya, baju-baju balap, terus apa namanya ceritanya, informasi. Mobilnya pun juga otentik ya. Jadi yang kacanya pecah dibiarin pecah. Iya, biarin battle scar Betul, dibiarin ya Om ya. Jadi memang, ini keren banget nih. Zaman itu ya, karena kan saya kan sebenarnya gini loh, saya kan pecinta nostalgia ya. Jadi ketika saya ngeliat kayak gitu, ini keren banget gitu kan. Nah, terus ketika kita ke museum atau ke kantor-kantor mobil, pabrik-pabrik mobil di Jepang, itu mereka selalu memajang mobil-mobil motorsportnya. Kalau kita lihat kayak mereka memajang pahlawan gitu loh. Iya. Jadi ditaruh di depan, dikasih pita, dikasih informasi, dikasih, wah ini bang, ini keren nih kayak gini nih. Ya nggak kita lihat di sini ya Om. Itu yang itu tadi tuh gue. Ya nggak kita lihat di sini. Ya benar sih Om, karena mereka adalah motorsport, divisi motorsport ini adalah salah satu divisi bisa dibilang divisi juangnya dia gitu ya Om ya. Yang jadi bisa membantu untuk penjualan mereka juga. Kalau mobilnya itu bisa menang di ajang balap bergengsi. Betul. Iya nggak sih Om? Jadi itu kayak ininya mereka kan, jadi kayak apa ya? Ya kebanggaan pahlawan mereka ya, pahlawan mereka. Nah sementara kalau ketika saya balik ke Jakarta, kondisinya berbalik gitu kan, ya kan? Berarti mobil baru Om di sini banyak kan ya kan, mobil yang gampang dijual yang ada di depan. Nah, jadi yang menyedihkan gini, kalau saya sering ketemu mobil-mobil yang bersejarah lah ya dalam dunia balap atau dunia rally di Indonesia itu, justru ya tadi di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Tidak seharusnya betul ya, di Jangyar, dikampakan, kadang-kadang di pojok-pojok bengkel di belakang udah ketutup-tutup ban serep, baju-baju tukang-tukang. Dijemur ya Mas sekali. Iya, kadang-kadang ada di rumah udah kerendam tanah segala macam. Menyedihkan gitu loh. Ya pelan-pelan saya coba buat kalau bisa saya selamatkan, saya akan coba gitu kan. Gitu. Iya. Jadi memang karena Om ngeliat, iya bener banget sih teman-teman. Itulah perbedaannya kita sama di luar, bener. Tadi Om Anton ngomong, kalau sebenarnya kalau ditarik garis lurusnya, itu bisa menjual juga Om ya. Salah satu patokan buat kalau misalnya kita bikin nostalgic hero-nya di salah satu showroom yang berhubungan dengan atas satu merek dengan itu kan jadi kayak, oh dulu dia sejarahnya ini. Jadi orang malah jadi lebih teredukasi Om ya. Sangat, iya kan? Iya. Karena ya inilah yang dilakukan sama Om Anton sekarang. Jadi kalau tadi nanya, Om ini mobil apa sih Om? Istiwanya apa sih Om? Ini nih yang juara, gini segala macam, balapan segala macam ya. Harusnya bener sih. Harusnya bukan perorangan Om ya yang menyelamatkan mobil seperti ini, tapi lebih ke pabrikan ya Om ya? Iya, harusnya ke pabrikan, atau dulu kan sebenarnya kan kalau di kita kan banyak kegiatan-kegiatan atau tim-tim itu dibiayai atau disupport oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya kan? Sementara perusahaan besar-besar itu juga sekarang masih ada. Iya benar. Ya, kalau mungkin ini bisa menjadi inspirasi, bisa menginspirasi,
siapa tahu mereka masih punya gitu lah. Iya. Ayo di inilah dilestarikan lah gitu. Iya benar. Karena Kalau dia bisa ya. direstorasi lagi, di display, ya buat bahan edukasi kan, Betul. buat teman-teman yang lain. Iya benar Om. Jadi karena mungkin kalau Om itu kan merasakan bisa nonton nggak di Om bilang SMP itu bisa nonton saat balapan di Betul. sirkuit Ancol Om ya dengan Iya. beberapa mobil yang memang ikonik seperti ini. Tapi kan untuk teman-teman yang seperti saya Om ataupun teman-teman yang di rumah yang tidak merasakan zaman itu Ya. itu kan jadi blank Om. Betul, Karena betul. nggak ada historinya. Nah, Betul. gue nih teman-teman belajar banyak sama teman dari tadi. Teman-teman ngomong ayo kapan mulainya? Karena gue penasaran itu ngobrol karena di culture yang dengan mobil seperti ini Om. Ini kan cross culture-nya jauh ya Om ya maksudnya. Kita sekarang saya dan mungkin yang teman-teman di rumah ngeliatnya kan balapan udah disentuh Om. Iya. Dengan mobil yang jauh banget Om, mobil yang Iya. udah kayak gini-gini. Yang kayak gini saya nggak pernah lihat nih ya di balapan. Iya. Boro-boro di jalan di balapan aja Iya. enggak gitu kan. Nah, sekarang di rumahnya Om Anton ini mobil ini ada dengan Om Anton yang bisa mengedukasi semua dari ceritanya. Yang harusnya yang cerita begini ya bener Om. Ini penting banget karena memang konten kita sendiri ini pengen itu mengedukasi teman-teman Om. Betul. Nah jadi kita nih makanya berkesempatan dikasih kesempatan yang sangat amat bagus ini buat ngobrol langsung sama Om Anton untuk mengenai dari museumnya ini dengan mobil yang memang ikonik dari mobil balap yang memang dari tahun 70 atau 80, 80, 90 awal ya Om ya. Yang memang saya sendiri nggak pernah lihat di secara langsung di balapannya gitu. Nih contoh gini Mas ya. Jadi misalnya nih, kita kan ada sekarang komunitas Starlet ya. Betul. Mohon maaf nih, coba komunitas Starlet suruh lihat Starlet ini. Ini mobil apa sih? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Iya. Ini adalah mbahnya Starlet lu gitu. Iya. Ini adalah Starlet generasi pertama. Ini di Jepang dulu jagoan ini mobil. Iya. Gitu Bang. Tadi kan gue cerita mesinnya 3KR dan sebagainya, Iya, bla bla iya. 200 HP tahun Saat 70-an saat itu. Iya. Dan ini ceritanya panjang di situ Ancol ini jagoan di zaman itu. Iya. Satu. Misalnya teman-teman Estilo, sorry nih. Apakah mereka tahu ada loh namanya mobilnya Mugennya Om Asin Bahar, Iya. Asin Bahar Iya. almarhum. Yang zaman dulu ditakuti semua mobil balap di Ancol. Itu kan harus tahu ya kan? Yang ini Om ya? Enggak punya saya. Enggak. Oh yang ini yang digambar ini? Ini kan ini yang Wonder, yang sebelum dia. Oh, Jadi sebelum yang Wonder? Civic yang Deluxe, Heeh. yang pertama, Heeh. yang Mugen. Oh ada Om? Ada, Nah. pintu 2. Itu jauh lebih kencang dari yang ini. Oh. Iya. Tapi saya nggak punya mobilnya. Iya. Tapi itu sangat zaman itu sangat saya kagumi mobil itu ya, karena memang itu jagoan banget itu mobil itu. Kecil tapi kenceng ya Mugen ya waktu itu. Iya. Langsung dari ya seperti mobil ini ya Om ya. Betul, Mobil ini betul. kan Toms itu mungkin salah satu tuner juga dari Honda ya Om ya. Kalau Betul. Toms nih Toyotanya dan tadi TRD juga Toyotanya. Ya itu loh Om. Nah, Om, untuk mobil-mobil ini kan sangat jarang terlihat di jalan. Ya. Bisa dibilang mustahil Om. Ngelihat mobil ini aja baru sekali Om. Dan seumur hidup gitu ya. Nah, gimana cara Om buat dapetin mobil-mobil nostalgic seperti ini? Apalagi yang ada ceritanya Om ya. Apalagi yang Om memang khususkan mobil ini memang asli mobil balapnya, bukan remake. Iya. Ya karena maksudnya remake itu kan mobil standar, tadi Om bilang mobil standar jadiin mobil seperti mobil balap touring. Betul. Atau replikanya. Kalau ini kan enggak, mobil yang Kalau ini memang kan- aslinya dikeluarkan untuk balap. Iya, dia memang otentik Iya, dan betul. memang otentik dipakai balap, malah mobil bersejarah lah. Iya. Ya sebenarnya kayak tadi saya bilang ya itu tadi saya dapat di tempat-tempat yang tidak seharusnya kan, Iya. di kampakan, Iya. ya kan, di bengkel, di ini saya dapat di yang ini ya di Lembang ada di bengkel gitu. Oh, di bengkel tapi Om. Bengkel, tapi ya sudah ya gitulah, sudah tidak hidup lama lah kondisinya juga ya apa ala kadarnya. Seadanya. Ya gitu. Jadi ya saya coba pelan-pelan. Cuman kadang-kadang gini, karena saya dulu kan sempat nonton ya. Jadi kan saya kadang-kadang apal gitu loh. Ini mobil Iya. ini mobil ini, mobil ini gitu kan. Begitu saya lihat sepintas, kadang-kadang walaupun bentuknya sudah berubah. Tapi kayaknya mobil ini deh, gitu ya. Itu betul. Iya. Dan itu mungkin rezekinya seorang pemulung kali ya. Saya kan pemulung. Jadi informasi tuh ada aja. Ada mobil anu di sini kok jelek banget ya mobil ini gini-gini. Pas saya lihat,
terutama mobil yang itu yang T71 itu kan tadi jelek banget gitu kan, nongkrong di parkiran gitu, udah bannya gembos, udah miring. Saya lihat nih mobil apa ya, bentuknya udah kayak gitu udah. Terus saya lihat gini dashboardnya, loh ini kayak di iklan apa di sini, Ardat apa, sempat ada Om Tinton kelihatan dashboardnya begitu. Wah, jangan-jangan yang ini gitu kan. Ternyata benar gitu kan. Jadi nggak sengaja gitu mobilnya. Iya, karena banyak link juga Om ya. Ya kebetulan ada yang ngasih tahu gitu ya. Dan rata-rata kan kalau kita ketemu kayak di Kampakan, di bengkel gitu kan, ya harganya masih sangat terjangkau ya. Iya. Karena mungkin juga ya, ini terselamatkan dari Kampakan, misalnya ini gitu ya. Kenapa? Karena dia bodinya fiberglass. Nggak berat. Iya, mungkin kalau di kilo enteng gitu kan. Di kilo boleh segini doang, nggak usah lah, mendingan ditaruh aja gitu. Deh. Jadi ngejogrok gitu kan, mau dipotong-potong, bodinya enteng. Iya. Terus mau dikanibal, mobilnya nggak ada yang sama. Iya bener. Ya paling mungkin mesinnya lah hilang segala macam, tapi bodinya masih utuh lah gitu. Ya alhamdulillahnya itu sih. Iya bener. Ya gitu, untungnya kira-kira. sih, dan untungnya dapat di tangan Om Anton yang bisa tahu sejarah mobil ini. Kalau enggak, ya udah mobil ini akan jadi kayak gitu aja terus Om. Padahal salah satu mobil sejarah dari motorsport, perkembangan motorsport di Indonesia ya Om ya? Betul. Ya kan, karena kan nggak mungkin jadi sampai sekarang kalau nggak ada mobil ini. Iya. Ya nggak sih Om? Iya. Jadi ya semuanya itu butuh proses kan. Nah ini adalah bagian dari proses-prosesnya menuju motorsport yang sekarang nih. Ya edukasi itu tadi ya. Iya benar. Edukasi itu. Yang kadang-kadang udah dilupain Om. Betul. Apalagi sama generasi yang seperti yang tadi saya bilang Om. Seperti Betul. saya atau nggak seperti teman-teman di rumah yang nggak tahu Om. Yang tadi Om bilang juga, nah Starlet. Ini ya mobil apa ya? Nggak tahu. Starlet. Nah iya. Jadi gitu kan Om. Jadi Iya, kan, iya. hah Starlet? Ini Starlet yang mana Betul. ya? Jadi kayak gitu kan Om. Betul. Ya karena ya mobilnya udah jarang banget di jalanan, dan untungnya nih salah satunya diselamatkan oleh Om Anton. Iya. Yang menyelamatkan mobil seperti ini. Nah, pertanyaan yang sangat umum, Om. Ya. Yang mungkin ada di benaknya teman-teman atau di benak saya pribadi. Ya. Nyari spare partnya gimana, Om? Iya. Itu Mobil ini kan adalah mobil yang sangat jarang. Ya. Bisa dibilang bisa dihitung pakai jari Om masuk ke sini gitu loh, dengan mobil yang memang autentik yang Om bilang tadi. Memang historical. Gimana Om caranya? Jadi gini ya, kalau spare part itu kan memang saya kan, ini kan mobil saya coba untuk restorasi, Betul. dikembalikan ke zaman kejayaannya dulu. Iya. Pertama, dia yang jelas ya mungkin never ending restoration. Iya. Karena kan mungkin karena dana saya terbatas ya. Jadi proses restorasinya ya lambat gitu kan. Yang kedua, ya saya sih nggak terlalu muluk-muluk ya. Artinya saya mencoba restorasi semampu saya. Artinya kalau sesuatu hal yang sudah mustahil, ya mau nggak mau saya nyerah gitu kan. Iya. Contoh misalnya, mobil ini dulu datang dengan mesin yang spesial. Yang 3KR 13, itu ya kan. 3KR. Buatan TRD yang dikasih ke Toms dan ke Kuahara. Mesin itu udah nggak ada di Indonesia. Dan mesin pun mesin tahun 70-an, mau cari kemana. Iya. Kayak gitu-gitu kan saya, ya sudah gitu kan. Ya saya nyerah, akhirnya pakai mesin yang lain gitu. Tapi saya akan nanti kasih penjelasan gitu kan. Iya. Nah, seperti itu. Jadi part-part yang memang saya tidak mampu, ya saya akan informasikan gitu. Walaupun saya kan kadang-kadang kalau kadang-kadang ke Tokyo, ke Jepang gitu, saya juga coba cari ya. Iya. Kalaupun masih ada, ya saya coba beli gitu. Tapi kan juga ini mobil kan sebenarnya racing spec ya waktu itu ya. Iya, betul. Jadi kalaupun karena dia emang mau lahir untuk balapan ya, Om ya. betul, mobilnya masih ada, itu mobil yang standar. Iya, beda mobil Beda. ini. Tapi ya pokoknya semampu saya lah. Yang penting kan idenya adalah mengembalikan tampilannya. Kalau performa itu nanti adalah ya sebisa mungkin. Yang penting edukasi dan informasinya, dokumentasinya saya sajikan Iya. semampu saya, gitu aja sih. Ini udah sangat mewakili sih Om. Ya.
Yang kalau ngomong masalah museum itu kan berarti kan memang sebenarnya mobilnya untuk dinikmati aja ya Om ya. Betul. Hanya untuk collectible item. Iya. Nah sebenarnya dari bentuknya, dari warnanya, dari livery dan foto-foto yang Om sajikan di sini itu udah sangat amat membantu nostalgic sih Om. Betul. Saya nggak pernah nonton balapan di sirkuit Sentul, tapi saya bisa ngelihat bond between antara mobil dan gambarnya Ya, ini. kan Saya gambar. bisa ngebayangin kalau segimana bersejarahnya mobil ini, Om. Iya. Karena kan mobil ini ya, berarti mobil ini dulu sempat di motorsport Indonesia nih. Mobil ini ya kayak gini. Iya. Dengan bentuk yang aneh ya Om ya, maksudnya bentuknya aneh ya. Memang mobil racing spec gitu loh. Dan kalau ngomongin masalah racing spec ya udah semuanya beda gitu loh. Yang Om tadi nggak usah dari mesin, dari bodinya udah beda semua Om ya. Dan kalau dari informasi yang ada, ini kan bukan foto saya, ini kan foto dari sumber yang misalnya dari majalah Oke. yang di-scan. Artinya Iya. ini kan benar-benar terpercaya. Dan Iya. kalau dilihat di sini kan ada nama-nama yang sangat populer ya, yang Iya. pernah menjadi pembalap mobil-mobil ini gitu Iya kan. betul. Yang mungkin saya anggap adalah dewa-dewanya pembalap, ya mungkin sampai sekarang kan gitu. Iya. Iya. Gitu Iya. kira-kira. Jadi Iya, bisa benar. dibayangin dulu ini dibawa beliau seperti apa gitu kan Iya, zamannya. iya, segimana gagahnya Om ya. Iya kira-kira gitu. Iya sih. Jadi kalau saya dulu saya sempat lihat mobil ini gitu kan, ini kan Rotary. Iya. Kalau kita kan dulu waktu saya SMP ya lihat, ini nostalgia aja ya. Jadi ketika mobil Rotary itu di starter gitu ya, kita berdiri di mana, suaranya udah masih di ujung sana kan, Rotary kan Iya. suaranya udah kayak Iya. gitu ya. Iya, melengking. Itu kan apa ya, nostalgia banget gitu loh buat Iya. kita yang anak kecil gitu ya. Jadi kayak benar-benar gila ya, luar biasa gitu. Luar biasa, luar biasa. Iya. Ini ngomongin luar biasa. Jadi di sini juga mungkin teman-teman yang berpassion sama dengan gua ataupun Om Anton bisa ngerasain Om nostalgianya karena ini benar-benar ya nostalgic hero ya. Ini adalah Betul. atau apa ikonik-ikonik yang memang Om idolakan dari zaman dulu ya Om Iya, ya. iya. Habis itu yang akhirnya sekarang ada di garasinya Om Anton. Amin. Atau malah bisa dijadi di Indonesian Motorsport Motorsport Heritage. Heritage Museum Museum Wannabe. Ya. Ini sih udah. Ini pas Om disebut kayak gitu. Karena ya tadi Om menyajikan dari mobil, ceritanya Om juga lengkap. Maksudnya kan kadang-kadang ada yang kayak ya gue beli mobil ini ya karena dulu tuh beli pakai balap. Tapi balapnya sendiri gue juga nggak tahu sih. Tapi setahu gue nih yang pakai mobil balap aja. Kan ada yang kayak gitu kan Om gitu. Nah, Om Anton ini beda. Om Anton ini tahu dari seluk-beluknya, makanya tadi ngomongin effortnya untuk nyari mobil seperti ini. Habis itu yang ada Om Anton, ini nggak tahu nih, ini spek A, grup A atau grup N. Belum, tapi karena ini nanti kita akan cari tahu lagi. Itu aja udah salah satu effort tuh Om tuh. Maksudnya Om yang mau bilang ya mobil ini harusnya grup N, karena perbedaannya A, B, C, D, F, G gitu. Dan mobil ini adalah mobil yang ikonik, kalau yang Om tadi bilang ini bodinya fiber, ini segala macam, ini adalah tahun zaman itu pakai ini, mesinnya ini segala macam, udah lengkap. Dan sangat senang sih Om ngelihat masih ada yang mau atau masih ada yang mau mengeluarkan effort yang sangat besar untuk mengkoleksi mobil-mobil yang memang udah bisa dijadikan adalah yaitu proses perkembangan dari motorsport Indonesia Om. Dan saya sih kadang-kadang gini, saya kadang-kadang menyempatkan diri untuk sowan ya. Mungkin ke pembalap-pembalap, ke mekanik-mekanik yang sudah sepuh ya, yang zaman dulu yang menangani mobil-mobil inilah. Jadi ya saya ngobrol gitu, dan mereka alhamdulillah tuh mereka antusias sekali ya kalau kita ajak cerita nostalgia, walaupun udah sepuh, tapi ketika mereka cerita mengenai kejayaan masa lalu itu kan happy ya. Iya. Nah kita juga seneng kan ya, coba pelan-pelan saya catat, oh mobil yang itu ya, oh ini gitu ya. Ya buat tadi saya bilang riset kaki lima lah. Ya dikit-dikit saya datang ke beliau ke satu ngobrol zaman. Ya gitu ya, menyatukan puzzle ya. Iya benar. Jadi saya punya pengalaman, nostalgia, saya punya informasi, saya ya sowan, saya ngobrol-ngobrol, silaturahmi, ini dijadikan satu. Oh kira-kira jadi ceritanya begini gitu. Nah inilah yang perbedaannya Om.
Om masih tadi bilang sowan ke bengkel segala macam. Ya. Untuk teman-teman sekarang yang udah dimudahkan oleh media sosial, kebanyakan Betul. itu hanya bertanyanya via media sosial, Om. Jarang Ya. ketemu. Jadi makanya kalau ngomongin masalah culture-nya, Ya. ya harusnya seperti itu, Om. Harusnya kayak datang mau ngobrol sama orang ya datang, temuin Betul. orangnya. Iya. Orang itu akan seneng kalau ditanya, tapi dengan cara seperti itu menurut saya. Ya. Jadi ya itulah itu yang membedakan. Kalau sekarang di media sosial udah banyak Om, ya nggak? Sekarang udah banyak yang bisa ini gini karena informasinya bisa dicari, ya kan? Iya. Tapi cobalah cari informasi mobil kayak gini nih nggak bakalan segampang itu sih karena Agak susah ya. iya karena makanya tadi ngobrol oh iya nggak pernah tahu Om, nggak pernah lihat langsung soalnya balapan di Ancol itu. Jadi Betul. segimana mobil seperti ini pernah berlaga di sirkuit kita ya Om ya, Iya. yang bentuknya seperti ini gitu loh, yang berarti kan gagah banget zaman dulu Iya. kan. Ini karena udah ngobrol sama Om Anton sih, nggak pernah ngerasain zaman itu, tapi hype-nya dapat kayak, wih ternyata zaman itu seru ya, ada mobil yang memang dibikin oleh produsen luar datang ke sini sebagai mobil balap dan langsung berlaga di sirkuit ini di Indonesia gitu, di Ancol zaman itu. Nih terima kasih banyak Om. Dan bocoran Untuk satu lagi, kesempatan. saya kan lagi bikin channel YouTube ya. Sebenarnya itu ada satu idealisme saya yang pengen saya bikin di video itu. Jadi ada beberapa video yang saya coba mengangkat sejarah ya, baik itu sejarah mobil dengan narasumbernya, ataupun saya coba tadi ya dengan sowan ke beberapa mekanik atau pembalap yang sudah sepuh yang pernah berjaya di masa lalu. Saya akan coba ya video semi dokumenter lah, tapi kelas mungkin ecek-ecek lah. Tapi moga-moga video itu bisa menjadi sedikit dokumentasi dunia motorsport di Indonesia di masa lalu gitu. Iya benar. Ya saya sih nggak terlalu, ini video bakal nggak menarik ini nggak ada yang nonton, siapa sih yang pengen nonton zaman-zaman dulu gitu. Ya sudahlah, itu bentuk idealisme saya, bentuk ya saya pengen aja bikin gitu. Nggak apa-apa sih Om, Gitu. harus ada yang kayak gitu sih Om, karena Ya. mungkin ada beberapa orang juga yang seperti Om, tapi nggak tahu source dari mana. Ya Om inilah yang mungkin jadi sowan ke bengkel-bengkel yang udah sepuh. Ya. Jadi yang mana bring back yang tadi Om bilang Betul. saat dia omongin masa jaya yang kayak happy, yang kayak Ya. inget masa jayanya saat itu. Ini penting banget Om. Penting Ya banget. sih. moga-moga sih bisa terrealisasi dan ya ada manfaatnya lah buat kita semua gitu. Mudah-mudahan dan pasti mudah-mudahan teman-teman juga di rumah juga dukung videonya karena ya itulah, karena kita kan juga sama dari Indonesia sendiri, kita tuh pengennya ada edukasi Om, makanya kita Betul. main ke sini untuk edukasi apa ini mobil ini segala macam, ceritanya apa, Ya. apa tujuannya Om Anton semua segala macam gitu loh. Karena semuanya ini ya memang tujuannya Om Anton ini sama, tujuannya mau ngasih tahu ke teman-teman yang seperti gue yang nggak pernah ngeliat mobil ini di saat zaman jaya-jayanya. Betul. Dan bisa membayangkan saat ternyata keren banget ya zaman dulu. Ada kebanggaan sendiri kepada motorsport Indonesia ya Om ya. Ya. Jadi kayaknya kan gini loh. Ini mobil kan ini saya bicara sebagai mobil ya. Ini mobil yang bukan mobil sembarangan gitu ya. Mobil ini mobil yang bersejarah. Mobil yang ketika itu pun ini mobil yang menurut saya ini luar biasa kan. Bukan mobil sembarangan gitu. Yang mobil-mobil ini atau orang-orang atau beliau-beliau ini nanti yang mau saya liput gitu ya, dia berhak memperoleh apresiasi lah dari kita semua pecinta otomotif. Ya kan? Kalau saya sih pikirannya simpel gitu aja sih. Betul banget. Mudah-mudahan bisa tersalurkan Om. Konsep yang Om tadi sangat menarik karena belum ada yang bikin juga yang naikin motorsport di Indonesia, yang saya suka yang zaman dulu ya Om ya, yang tadi nostalgia gitu. Nostalgic yang bisa dibilang nostalgic hero-nya zaman dulu ya Om ya. Iya, betul. Gitu. Oke, terima kasih banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga di video kita. Jadi kita tahu mau bahas apa dan sebagai bentuk dukungan ya Om ya. Karena kalau bukan teman-teman siapa lagi yang mendukung? Juga Om Anton juga nanti silakan di subscribe channel YouTube-nya biar kita bisa terus berkarya ya Om ya. Ya, amin. Biar bisa juga teman-teman juga bisa dapat edukasi ataupun informasi-informasi terbaru ataupun yang kayak gini-gini yang mungkin teman-teman ada ya
Ternyata orang yang mengkoleksi mobil seperti ini gitu loh dengan nilai historikalnya yang sangat besar gitu. Terima kasih banyak untuk Om Anton udah mau direpotin dan dia ngobrol-ngobrol di Indonesia. Sukses terus Om untuk YouTube-nya. Sama-sama, Om. Semoga teman-teman juga jadi banyak yang bisa tahu tentang bagaimana dulu balapan di sirkuit Ancol itu dengan mobil-mobil yang sangat spesial seperti ini. Sukses terus untuk proses restorasinya Om. Amin. Mudah-mudahan mobil-mobil ini bisa tetap dalam kondisi prima seperti yang sekarang lagi saya lihat. Terima kasih dan sampai ketemu. Terima kasih. Sampai ketemu teman-teman di video selanjutnya. Dadah.